5 desa di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa diterjang banjir bandang akibat luapan sungai Lekong. Menurut data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, terdapat 5 desa yang terdampak, yaitu Desa Mapin Kebak, Usar Mapin, Lekong, Mapin Beru, dan Labuhan Mapin. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Rusdianto, menjelaskan, berdasarkan data asesmen sementara, warga yang terdampak di Dusun Hijrah sebanyak 500 kakak atau 900 jiwa, di Dusun Gelampar sebanyak 600 kakak atau 1.200 jiwa, Mapin Beru 35 kakak atau 100 jiwa. Tidak hanya itu, banjir yang mengenangi rumah warga hingga mencapai ketinggian 80 cm serta merusak fasilitas umum dan berdampak pada 42 hektar lahan tambak yang ada di Labuhan Mapin. Saat ini BPBD Kabupaten Sumbawa masih melakukan asesmen untuk mendapatkan data lengkap jumlah warga terdampak dan kerugian material. Kondisi ini jauh lebih parah dari 98 ya. Ini baru berulang kembali sekarang ini, yang terutama di daerah Pusat Mapin ini karena berada di hilir ya, di hilir posisinya, sehingga dampaknya itu luar biasa. Kita masih akan melakukan pengkajian lagi malam ini, menyusur kembali titik-titik yang memang rawan dan masih digenangi oleh banjir. BPBD Kabupaten Sumbawa bersama TNI Polri telah menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat guna membantu warga yang terdampak, dan masyarakat dihimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Dari Kabupaten Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat oknum poluan yang bertugas di Poltabes Medan mengamuk di rumah warga Windu Hasibuan. Bribka Lila Astriza, oknum poluan yang bertugas di Polsek Tembung Polrestabes Medan ini, diduga mengamuk karena tak terima suaminya dilaporkan oleh keluarga Windu Hasibuan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa Bintara Polri tahun 2024. Saat mengamuk di rumah warga, Bribka Lila Astriza membawa ratusan orang. Suami dari Bribka Lila sudah ditetapkan dari tersangka di laporan kakak saya di Polres Tebing Tinggi. Kasus penipuan dan penggelapan penerimaan casis, yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Guning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri tahun 2024. Ada kejadian seorang oknum poluan Polrestabes Medan ada melakukan keributan di salah satu rumah warga, dan warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Saat ini Satreskrim Polres Tebing Tinggi sudah menangani kasus tersebut. Kini kasus penipuan ditangani pihak Polres Tebing Tinggi. Terkait kasus lain ditangani oleh Polrestabes Medan, tempat oknum poluan ini berdinas. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik Kasatres Narkoba Polres Sumbawa bersama tim Opsnal menggerebek rumah J di Dusun Telaga Bakti, Desa Karangdalam, Kecamatan Alas. Saat penggerebekan, 2 terduga pelaku yakni ADS 21 tahun dan FB 22 tahun yang diketahui masih berstatus mahasiswa tidak berkutik. Polisi kemudian menggeledah badan dan kamar mereka. Dalam penggeledahan ini, polisi berhasil menemukan 2 kg narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam koper. Saat digerebek, keduanya sedang menimbang sabu yang rencananya akan dijual pada saat tahun baru nanti. Kapolres Sumbawa AKBP Bagus Nyoman GD Junaidi mengatakan, berdasarkan keterangan terduga pelaku, barang haram tersebut diduga berasal dari jaringan peredaran narkotika antar pulau yang dikirim melalui Bandara Udara Internasional Lombok dari Aceh untuk diedarkan di Pulau Sumbawa. Dari tangan keduanya, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah koper warna coklat berisi 2 poket besar narkotika jenis sabu, seberas bruto 2 kg sabu, 2 bungkus plastik teh, alat hisap, dan 1 unit telepon genggam.
Kronologis penangkapan dari 2 kg sabu yang ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa. Jadi, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kurir yang akan menerima paket sabu-sabu. Mengamankan 2 orang pelaku dengan inisial FB tadi, 2 orang, di mana dia membawa sebuah koper, di mana di dalam koper ada 2 paket sabu-sabu, di mana masing-masing beratnya kurang lebih 1 kg dan 1 kg. Terduga pelaku dijerat dengan pasal 115 ayat 2, pasal 112 ayat 2, dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Mapolres Sumbawa guna penyidikan lebih lanjut. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa yang Kita interupsi. saya Anisha Dasud Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa yang Kita interupsi. saya Anisha Dasud Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Selamat pagi, Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikat api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, Kecewa. setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. adalah kesaksian dan Pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikat api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Pria berkaus hitam seorang anggota polisi ini kedapatan marah kepada seorang pelayan toko elektronik. Ia terus marah bahkan mengancam akan menembak karyawan toko sambil meletakkan kabel lampu yang sebelumnya hendak dibeli.
Video direkam pemilik usaha yang tidak terima dan menanyakan maksud ancamannya. Bahkan pria ini menantang minta diviralkan. Ya, Bapak bilang mau nembak siapa, Cok? Coba ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, Cok. Situ bilang mau tembak siapa, Cok? Coba ngomong lagi. Belakangan baru diketahui pelaku merupakan anggota Polres Serdang Bedagai yang marah minta KTP karyawan toko namun tidak diberikan. Pelaku telah diperiksa di Propam Polres Tebing Tinggi. Bahwa anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai. Sehubungan personil polisi tersebut bertugas di Polres Serdang Bedagai. Kasus ini menambah panjang daftar kekerasan yang dilakukan polisi sebulan terakhir. Satu kasus menewaskan rekan sesama polisi sementara sisanya korban merupakan warga sipil. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Sani Hasibuan. Sejak awal PT ESL telah menjalin sejumlah kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan kawasan ekowisata berkualitas tinggi. Namun hingga kini realisasi proyek tersebut masih menemui berbagai kendala teknis dan administratif. Investor pun mulai merasakan dampak dari keterlambatan tersebut karena minimnya perkembangan yang berarti hilangnya peluang dalam menarik lebih banyak pengunjung serta pengembangan ekonomi lokal yang diharapkan. Investor pun mengungkapkan kekecewaannya dan berharap pemerintah daerah dan PT ESL dapat segera menyelesaikan masalah yang ada. In 2013-14, we already built 2 resorts, marina, everything with this money. Just this money for Clean and Clear. Yeah. So this was big money and 10 years. Yeah. When I come here, my hair was blonde. 10 tahun perizinan akan bad image untuk kontrol investor. Ketiga, investor dari wilayah tertib, wilayah disiplin, taat hukum dan bisa rusak di Indonesia ini. Disayangkan aksi sejumlah pihak yang terlibat dapat menggagalkan terrealisasinya rencana tersebut karena beberapa kegiatan yang merusak ekosistem pesisir dan laut yang akan berdampak besar pada kerusakan lingkungan yang diduga wilayah tersebut. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Operasi Lilin Rinjani 2024 digelar selama 2 pekan dari tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Polres Lombok Timur kerahkan ratusan personil dan siagakan 3 pos pengamanan termasuk diantaranya pos pengamanan di Pelabuhan Kayangan. Kapolres Lombok Timur AKBP Haryanto berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memperkuat kondusivitas Kamtibmas selama Nataru. Untuk objek-objek wisata sudah kita siapkan personil, sudah kita mapping semuanya seperti di Sembalun, kemudian di puncaknya itu di Busuk dan yang lainnya sudah kita siapkan, di laut-laut sudah kita siapkan untuk pola air, kita memberikan himbauan, kita memberikan patroli dan pengalaman tahun lalu kan sempat macet di Busuk itu. Selain membangun pos pengamanan, Polres Lombok Timur menyiagakan personil di sejumlah objek wisata yang biasa ramai dikunjungi wisatawan selama libur Nataru. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam.
Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi bola. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Mani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga kita tidak masuk bisa ke yang 30 dibuktikan. tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah sih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah sopir di terminal bus Kalideres menjalani tes kesehatan dan tes urin untuk memastikan sopir mengemudikan bus dalam keadaan sehat dan tidak membahayakan penumpang. Dari hasil tes yang dilakukan, terdapat 2 sopir bus yang kedapatan memiliki tensi darah tinggi, namun diperbolehkan membawa kendaraan dan mengangkut penumpang setelah diberikan obat oleh tim medis kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Sangat bagus sekali untuk demi keselamatan, terutama ya pertama mungkin keamanan pengemudi dan keselamatan di jalan juga perlu. Nah, kita dibantu dari Badan Narkotika Provinsi DKI, kemudian Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat dan Puskesmas Jakarta Barat, yang mana memastikan bahwa pengemudi yang berangkat dan mengangkut penumpang itu dalam kondisi sehat dan tidak membahayakan keselamatan dari penumpang yang diangkut, begitu. Sementara seluruh sopir bus tidak ada yang terbukti positif menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terminal keberangkatannya Kalideres ya. 487. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAT NTB, Dr. Saharjo SH MKNMH, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepadanya. Dengan diberikan amanah kepadanya, ia dan pengurus baru langsung membentuk kabinet kerja, yaitu Kabinet Merah Putih. Dr. Saharjo mengatakan, era barunya IPAT sekarang adalah standarisasi pelayanan dengan peningkatan tingkat disiplin anggota dalam menjalani tugas profesi melalui penguatan peran organisasi profesi, dalam hal ini penguatan fungsi IPAT. Jangan senang ada
notaris baru buka terus kebingungan, PPAT yang berbuka kebingungan mencari kerjaan, terus kita senang dia susah. Mari kita berbagi. Tadi sepintas sudah dinasehati, awalnya kita mau masuk pintu neraka, tidak jadi kita masuk. Kenapa? Karena kita berbagi. Berbagi itu bisa senyuman, berbagi uang, berbagi pekerjaan. Dr. Saharjo menambahkan, pengurus baru dengan semangat baru akan bersinergi dengan stakeholder yang berkaitan dengan PPAT. IPAT NTB adalah organisasi yang anggotanya PPATC NTB. Saat ini sudah ada 350 anggota IPAT dan tahun depan bertambah menjadi 500 anggota. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kawasan wisata hutan mangrove seluas 11 hektar di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menjadi destinasi wisata favorit pengunjung saat liburan. Sebagaimana layaknya mangrove, pengunjung akan menikmati keindahan mangrove tersebut dengan menyisir jembatan yang terbuat dari balok kayu. Selain menikmati keindahan hutan mangrove, di objek wisata ini juga dilengkapi berbagai fasilitas bangunan untuk beristirahat. Yang tidak kalah menarik dari mangrove ini adalah adanya tempat-tempat yang khusus untuk mengambil foto atau spot selfie seperti menara dengan ketinggian tertentu dari bentuk kepiting, perahu dari rakitan bambu, ayunan, miniatur bulan sabit, sarang burung hingga tempat menikmati sunset. Kita bisa foto-foto di sini dan pohon-pohon mangrove-nya juga masih alami dan tempatnya sangat bagus banget. Bisa dijadikan desa wisata untuk daerah Lombok Barat. Dengan uang sebesar Rp5.000, pengunjung tidak akan merasa kecewa dengan suguhan keindahan yang diberikan. Pada sore hari, pengunjung dapat menikmati sunset yang indah di puncak Bukit Sekotong. Dari puncak menara dengan ketinggian 10 meter ini, pengunjung bisa menyaksikan seluruh kawasan mangrove dengan berlatar birunya Laut Lembar, ditambah keindahan deretan kapal-kapal di depan Pelabuhan Gili Mas. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.